Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk semua ya. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Perkenalkan, saya Ayu Hanum Sukarmawarni, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian angket dan lain-lainnya. Yuk kita bahas. Yuk kita bahas tentang pengertian angket, tujuan angket, langkah-langkah, kelebihan dan kelemahan angket beserta contohnya. Kita simak bareng-bareng yuk. Bagian pertama, pengertian angket, tujuan angket, dan langkah-langkah. Winkel mendefinisikan angket sebagai suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Angket dikenal juga dengan sebutan kuesioner. Tujuan dari angket untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling seperti identitas pribadi peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, atau informasi lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan angket. 1. Menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. 2. Mengidentifikasi variabel yang akan menjadi materi angket. 3. Menyusun kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator sebagian yang telah dijabarkan. 4. Lengkapi angket dengan identitas responden jika diperlukan dan pendahuluan yaitu berupa tujuan angket tersebut dan petunjuk pengisiannya. Yuk lanjut ke part 2, kelebihan dan kelemahan angket beserta contoh-contohnya. 1. Kelebihan angket. A. Angket merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. B. Merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak memerlukan kehadiran konselor. C. Setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. D. Pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. E. Pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. F. Responden mempunyai waktu cukup untuk menjawab pertanyaan. G. Pengaruh subjektif dapat dihindarkan. H. Pengisian angket dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu untuk menjawab kuesioner tersebut. 2. Kelemahan penggunaan angket. A. Responden sering tidak teliti sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulangi diberikan kembali kepada responden. B. Sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. C. Penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. D. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. E. Sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang diberikan. Berikut contoh angket tentang telah membuat kisi-kisi angket. Dalam membuat kisi-kisi angket ada beberapa yang harus kita isi. Saya membuat kisi-kisi angket menggunakan judul kemandirian belajar siswa. Yang harus diisi dalam mengerjakan kisi-kisi angket yaitu variabel, subvariabel, indikator, item, dan sumber. Saya memiliki variabel kemandirian belajar siswa. Subvariabelnya yaitu bertanggung jawab, percaya diri, motivasi, dan inisiatif. Sedangkan indikator dari bertanggung jawab yaitu pertama, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kedua, memiliki kecenderungan untuk mencapai kemajuan. Subvariabel percaya diri. Indikator dari percaya diri, yang pertama, memiliki kecerdasan yang cukup. Yang kedua, bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu. Subvariabel motivasi. Indikator dari motivasi yang pertama yaitu semangat dan antusias saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap tugas. Subvariabel inisiatif. Indikator dari inisiatif yang pertama yaitu cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit. Yang kedua, berpikir fleksibel. Nah, di sini saya memiliki item sebuah pertanyaan. Item ini boleh berupa pertanyaan atau pernyataan. Saya memiliki
item pertanyaan dari subvariabel yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu bagaimana siswa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, apakah siswa sudah bertanggung jawab atas waktu belajarnya? Sedangkan item pertanyaan dari percaya diri yaitu apakah yang membuat percaya diri siswa meningkat? Yang kedua, apakah dengan bersosialisasi siswa dapat lebih percaya diri? Sedangkan item dari pertanyaan motivasi yaitu 1. Dengan nilai yang bagus apakah siswa semakin termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar? Yang kedua, dengan mengikuti organisasi di sekolah siswa dapat termotivasi untuk memiliki jiwa pemimpin. Sedangkan item dari subvariabel inisiatif yaitu pertama, 1. Ketika siswa memiliki masalah pada proses belajarnya, akankah ia berinisiatif untuk menyelesaikannya? 2. Bagaimana cara siswa menciptakan suasana belajar yang nyaman? Sumber yang saya dapat yaitu yang pertama dari Tursan Hakim tahun 2002, buku halaman 5 sampai 6. Yang kedua, sumber dari Stephen Brookfield, penerbit tahun 2000, halaman 130 sampai 133. Penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.